Kepala Bulog Budi Waseso mengungkapkan saat ini mulai banyak penyelundupan beras dari beberapa negara lain masuk ke Indonesia. Penyelundupan terjadi karena harga beras di pasar Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara penghasil beras seperti Vietnam dan Thailand. Saya tahu mulai marak penyelundupan beras masuk Indonesia karena di sini harganya lebih mahal. Saya tahu, bahkan hari ini penyelundupan itu terjadi di mana diangkut dengan kapal apa. Saya tahu informasinya, tapi itu bukan wewenang saya, biar ditangani yang berwenang, kata Buas ketika menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertema Pembenahan Kebijakan Pangan Menuju Indonesia Emas di The Sultan Hotel Jakarta, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Selain Buas, seminar yang diselenggarakan Nagara Institute ini juga menghadirkan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, yang juga Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi. Seminar dipandu oleh Direktur Eksekutif Nagara Institut Akbar Faizal. Buas menjelaskan, harga beras di pasar dalam negeri memang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain penghasil beras, seperti di Jepang, Vietnam, dan Thailand. Buas memberi contoh, baru-baru ini Bulog melakukan impor beras dari Jepang. Harganya Rp9.000 per kilogram sudah sampai gudang Bulog. Sementara kalau beras produksi sendiri, di pasar domestik harganya bisa Rp13.000 hingga Rp14.000. Jauh sekali bedanya, beber Buas. Menurut Buas karena disparitas harga itulah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu menyelundupkan beras dari luar untuk dipasarkan di dalam negeri dengan memanfaatkan situasi. Hal ini terjadi karena harga produk pangan Indonesia memang lebih mahal, sehingga tidak efisien di proses produksi. Ini masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau harga di kita lebih tinggi, nantinya ada intervensi dari negara lain yang ingin jual di kita karena lebih mahal, sebut Buas. Mahalnya harga pangan di Indonesia juga diakui Ketua Umum HKTI Muldoko. Biaya produksi per 1 kg gabah di Indonesia mencapai Rp290.000. Sementara di Vietnam hanya Rp1.700. Kita memang tak efisien, dan arena biaya produksi pertanian mahal sehingga harga pangan juga mahal, ucapnya. Hal lainnya Muldoko mengakui memang banyak masalah di sektor pangan di dalam negeri. Yang pertama masalah lahan. Sudah makin sempit, kondisinya rusak. Kedua masalah akses permodalan. Meskipun KUR yang disiapkan pemerintah cukup tinggi, dari Rp50 triliun menjadi Rp70 triliun, petani tetap sulit mengakses bank karena dianggap tidak bankable. Ketiga, masalah teknologi. Kalaupun ada teknologi baru, tak serta-merta petani mau menerima. Petani juga mengetahui masalah manajemen, papar Muldoko. Salah satu solusinya Muldoko mengusulkan kapasitas produksi harus ditingkatkan melalui intensifikasi yang didukung ekstensifikasi. Dalam hitungannya, jika per hektar lahan hanya menghasilkan 5-6 ton, sedangkan di negara lain bisa menghasilkan 9-10 ton, berarti terjadi inefisiensi. Kalau produksi kita optimum bisa mencapai 9 ton per hektar, berarti bisa efisien sehingga harga pangan menjadi murah, tandas Muldoko. Muldoko juga mengusulkan dibentuk korporasi petani yang melibatkan petani dalam proses produksi hingga memasarkan produknya. Dengan begitu, posisi petani menjadi lebih kuat. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, ia optimis masalah sistem tata kelola bisa segera teratasi dengan adanya Badan Pangan Nasional. Asal masalah pangan di bawah satu komando, saya yakin 5 tahun ke depan kita bisa memperbaiki masalah pangan nasional, ujarnya. Zulkifli Hasan mendorong penguatan peran Badan Pangan Nasional, salah satunya melalui penguatan anggaran. Sudah 70 tahun merdeka, sudah saatnya kita swasembada pangan. Kalau masalah pangan dalam satu komando,
Saya yakin pasti kita, ungkap Zulkifli Hasan. Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan lembaga yang dipimpinnya terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memperbaiki masalah kebijakan pangan. Masalah data pangan, misalnya, kami sudah selesai menghitung neracanya dan itu transparan, produksi dalam negeri. Kita sudah transparan, jadi produksinya berapa dan kebutuhannya berapa, sudah diketahui, dan itu akan kita dasar untuk mengambil keputusan, terangnya.